tuh udah sempet ngomong kayak gini loh ya, tau nggak sih? Tunggu ya, aku sambil sambil Apa tuh? ngetik. Aku sambil ngetik ya, boleh ya? Aku sambil ngetik dulu judul Boleh. kita hari ini. Jadi kita di 30 Talks. Sabar ya teman-teman semua ya. Tahu 30 nggak? Talks. Aku tuh tadi sampai ngomong kayak gini. Ih, Yaya, kamu keputus deh, kamu freeze. Padahal gue tuh ya. Itu aku juga berpikir hal yang sama. Terus aku kan tetap senyum gini sambil ini siapa sih yang ini koneksi gue apa koneksi dia sih? Kamu kok makin lucu sih ya? Kasih lah. Kamu kayaknya beberapa kali Nah, kita, oh ya oke. Beberapa kali kesempatan kita ngobrol tuh kamu nggak selucu ini loh ya. Tuh kan, oh, masa sih? Nanti loh. agak Ini penghinaan sebuah ya. ini gue ini kok kayak backhand compliment gitu ya kayak. Ini gue seharusnya senang apa tersinggung ya? Aku tuh sebenarnya lucu, cuma nggak ada yang ngerti kelucuan aku tuh adanya di mana. Nggak soalnya, nggak tahu deh, tapi nggak. Gue tuh inget waktu beberapa kali interview lo di radio, ya interview kamu di radio gitu ya. Hmm. Nggak sih lucu juga sih teman-teman. Ya aku cuman tadi lucu juga kok dia. Cuman ini nih super Ya. lucu ya. Dari tadi dia bercanda-canda dan santai aja, relax gitu loh kamu. Aku seneng sama Yes. perempuan-perempuan. Aku tuh seneng ya sama perempuan-perempuan kece, nggak merasa dirinya kece. Itu seneng tuh aku. Relax Ya, aja itu. gitu, relax. Makasih lah. Relax, aja. Relax, relax. Relax. Raisa, oh berarti kita mulai 19.37, kita selesai 20.37. Oke, Gak usah gimana gitu. nih? Aku nggak tahu, nggak ada jam. Enggak. Enggak lah. Cuman I don't know what happened, really. Aku nggak tahu kenapa, koneksiku baik-baik aja. Aku mau minta maaf dulu nih sama semua teman-teman yang Mm-mm. terkaget-kaget. Karena koneksiku juga masih tegar berdiri signalnya di sini ya. Nggak tahu deh apa yang terjadi. Aku tadi coba rubah-rubah koneksi ya. Ternyata emang nggak bisa. Tahu kan kemarin kan ada sempet Instagram down, tahu? Mm-mm. Yes. Kamu pernah ngalamin nggak ada kerjaan yang tiba-tiba nih sosial media yang harusnya membuat kita nih ngobrol-ngobrol segala macem lah, promosi lah, tiba-tiba down. Pernah Mm-mm. ngerasain itu? Pernah lah. Semua orang pasti pernah. Pernah ya? Itu Yang kayak, itu adalah suatu yang paling stres banget, di mana koneksi itu tidak bisa dipegang kata kalimat dia. Karena aku kayak, "Ya gimana sih kayak itu kita bener-bener cuma ngandelin sinyal doang itu tuh suatu yang sangat luar biasa menegangkan. ya tegang sih, aku tadi tegang banget. To be completely honest with you guys, aku tegang ya luar biasa. Ini kayaknya udah basah-basah semua nih. Let me check myself. Oke. Okay. Tapi oke, kita lanjutin kembali ya. Oke. Kita lanjutin lagi. Tadi gue mau bilang gini loh sama lo. Jadi gue sebetulnya rada-rada lupa apa yang mau gue tanyain ya. Cuman kalau nggak salah ini berkaitan sama entah kenapa aku ngelihatnya kamu tuh sekarang kayak justru lebih bersinar lagi gitu loh. Setelah Kasih menikah, loh. serius. Nggak tahu ya apapun your persona, terus kayaknya tuh juga lebih bugar gitu, kelihatannya tuh lebih. Terima kasih loh. Ini bener. Sebenarnya aku tahu tuh kadang-kadang kita agak awkward dengar pujian, tapi bener itu yang aku tadi mau bilang sama Amin. kamu. Kamu ngerasa gitu juga nggak? Justru di usia kamu yang sekarang ini kok kamu kayaknya lebih. Kamu ngerasa badan kamu lebih enak? Aku merasa, iya sih, nomor satu sih aku merasa lebih secure with myself. Mm-mm, mm-mm, Kayak aku mm-mm. lebih kenal diri aku insecurity aku jauh berkurang dibandingin dulu. Terus Mm-mm. aku apa ya, basically I know what to do with myself gitu loh. Tunggu, tunggu, Aku tunggu, tunggu, kalau tunggu, misalkan tunggu, aku tunggu. lagi, Mau nanya ya. insecurity apa ya? Lu berani-beraninya ngomong insecurity apa? Semua orang pasti punya lah insecurity macam-macam, punya anxiety macam-macam ya. Kalau mau di-sharing di sini mungkin terlalu lama ya gitu. Cuma aku sekarang ngerasa justru apa ya, di usia sekarang tuh aku ngerasa lebih secure gitu. I feel so much more comfortable with myself. Terus juga ya apa ya, relationship aku sama diriku sendiri, relationship aku sama badan aku
terus awareness aku sama kesehatan aku, mental dan fisik pastinya ya, itu jauh-jauh lebih meningkat sekarang dibandingin beberapa tahun yang lalu gitu. Jadi of course itu akan kelihatan gitu. Of course itu akan terpancar gitu dari pembawaan aku, dari yang lain-lain lah gitu. Jadi mungkin yang Mbak Ivi lihat dari luarnya tuh sebenarnya Hmm. itu gitu. I feel so much more myself. Jadi what you are trying to say is no matter how apa ya Ya, coy. masalah itunya ya, bukan masalah usianya, tetapi masalah bagaimana kamu memperlakukan diri kamu ya, secara fisik dan secara mental. Dan itu yang akan terpancar gitu ya. Yes. That Mm-mm. is nice, that is nice, that is nice. Oke. Kamu agak burem-burem di sini ya. Kenapa ya? Iya, sama kamu juga. Ini apa yang terjadi ya? Aku nggak ngerti ya. Gambar aku terang benderang, di aku gambar kamu yang burem, tapi di kamu gambar aku yang burem. Iya, kebalikan. Coba aku coba online lagi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Kita terusin aja ya. Oke, ya. Insecurity, aku tuh pernah bahas Hmm. itu sebetulnya di radio. Ini buat teman-teman semua, aku juga pernah bahas di radio. Jadi ternyata emang setiap orang itu punya insecurity-nya masing-masing. Jadi jangan pernah berpikir, Mm-mm. ngeliat dia kayaknya pede banget sih gitu-gitu. Pasti dia orang pede dari lahir. Enggak lah ya, gitu kan. Yaya juga gitu ya ya. Iya, Yaya juga gitu ya ya. Oke, oke. iya, Nah, banget. apa yang mau kamu sampaikan nih kepada teman-teman semua nih gitu untuk bisa memiliki satu pemahaman seperti kamu sekarang ini. Tadi kan kamu bilang kamu didukung juga nih dari suami, dari mungkin keluarga Mm-mm. gitu. Kalau misalnya Iya. selama ini yang buat nontonin kita nih belum ngedenger itu dari siapa-siapa, apa yang mau kamu sampaikan? Hmm, apa ya? Kalau kamu belum mendengar itu dari siapa-siapa, mungkin kamu harus mencari lingkungan yang lebih baik lagi. Kadang ada juga ya teman-teman aku yang benar-benar kayak em, apa ya, kayak susah untuk positif gitu loh. Tapi karena memang lingkungannya nggak ada yang mendukung dia, lingkungannya em, selalu put her down, terus juga dia nggak dapat support system yang positif, dia kayak sering sering punya teman-teman yang malah toxic positivity, gaslighting dia. Jadi kalau misalkan dia curhat malah lo nggak boleh mikir kayak gitu, lo harusnya bersyukur, lo harusnya gini. Tapi tanpa mendengarkan keluh kesahnya dia gitu. Jadi kalau misalkan kamu benar-benar belum pernah dengar itu dari orang-orang sekitar kamu, kayaknya kamu harus consider mencari lingkungan yang jauh yang lebih positif gitu. Itu Iya. satu. Terus kedua, apa ya? Kenali diri kamu sendiri. Aku sih salah satu yang aku sangat syukuri dari usia aku yang sekarang adalah kayak aku benar-benar have a good relationship with myself. Jadi kalau misalkan aku lagi sendirian, aku nggak selalu harus ditemenin orang, aku bisa sendiri, aku bisa dengerin pikiran-pikiran dalam otak aku comfortable with myself, dan itu membuat aku sangat-sangat nyaman sih untuk berkehidupan sehari-hari dan menghadapi banyaknya tantangan di luar sana gitu. Terus ya kesehatan mental dan kesehatan fisik tuh dua-duanya sama-sama harus dijaga. Terus apa ya? Yang pasti buat para working women terutama, aku rasa me time itu sangat-sangat penting sih. Jadi kayak kalau bisa, karena aku juga kadang-kadang kadang ada some days aku bisa, some days aku nggak bisa. Tapi kalau bisa um, take time for yourself tanpa harus merasa guilty atau tanpa harus merasa bahwa harusnya gue bisa lebih terus, tapi tanpa apa ya, tanpa mikirin diri sendiri gitu. Karena kita emang nggak bisa selalu ngasih-ngasih terus. Kadang-kadang kita juga harus ngisi diri kita sendiri gitu. Jadi if you can, don't feel guilty about it.
Thank you, makasih udah diingetin. Sebenarnya yang paling mengena tuh adalah ya kita harus bisa menerima kita dan harus nyaman dengan diri sendiri ya. Acceptance tuh susah banget sih sebetulnya. Acceptance tuh adalah hal yang paling sulit. Apalagi di dunia yang Iya, gila banget ini dalam arti kata kita terpapar dengan sosial media, kita iya, jadi kenal iya, sama orang-orang yang tidak hanya ada di sekitar kita tapi bahkan di lain benua gitu. Membuat iya, kita tuh jadi kayaknya tendensinya pengen bandingin gitu ya. Kok dia udah nyampe situ, iya. kita kok di usia sekarang belum nyampe seperti dia ya, belum ada di posisi dia dan itu sebetulnya jadi Iya. penyakit ya. Jadi penyakit yang membuat kita malah nggak Banget, bisa ngapa-ngapain. Mm, 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 mm. banget. Oke. Tapi itu Mm, juga mm. sih kayak bijak-bijak bersosial media itu sangat sangat membantu kehidupan aku sih kayak once aku menyadari bahwa oh sosial media itu adalah hanya highlight dari kehidupan orang aja. Begitu pula dengan sosial media aku gitu. Itu hanya highlight dari kehidupan aku aja kan kehidupan tuh banyak banget naik turunnya, segala lika-likunya, tapi yang kita posting kan ya hanya highlightnya aja gitu. Dan kita harus menyadari kalau semua orang tuh juga melakukan itu gitu. Jadi jangan terlalu baper ngelihat kesuksesan orang karena di balik itu kan banyak hal-hal yang kita nggak tahu gitu loh. Mm, mm, Jadi mm. ya itu bijak-bijak bersosial media juga penting banget sih hari gini. Kamu tuh perempuan kuat juga ya. Bukan kuat juga ya, tapi perempuan kuat sekali gitu. Wow. Harus kuat, harus tahan banting. Iya. Karena kita tuh makhluk yang nggak bisa, pokoknya nggak bisa ada off-nya gitu lah. Kalau aku Mm, mm, di kerjaan aku nih, mm, mm, kalau misalkan aku yang sakit gitu, atau aku yang nggak mm, mm, perform 100%, itu mm, kan yang nggak kerja jadi banyak gitu ya. mm, mm, Kayak mm, mm, mm. misalkan aku kayak benar-benar I have to carry everybody gitu dengan positivity aku dan juga dengan kesehatan aku pastinya. Jadi aku satu-satunya ibaratnya satu-satunya di tim aku yang nggak boleh sakit tuh aku. Terus habis itu di rumah juga. Kalau misalkan aku sakit gitu, ya nggak bisa tiduran, tetap harus dengan sakit, dengan bekerja juga gitu loh. Kayak tetap harus ngurusin anak, tetap harus ngurusin itu kan. Jadi mendingan nggak usah sakit aja deh Bu. Gitu. Iya, Jadi iya, ya iya, aku, iya. ya kita adalah wanita tuh adalah manusia-manusia yang sangat harus penting gitu. Dan untungnya aku juga apa ya? Aku juga sangat memperhatikan kesehatan dan aku juga udah rutin kan beberapa tahun terakhir ini minum CDR terus. Jadinya ya udah semuanya insya Allah bakalan mendukung aku untuk tetap dapat imun yang bagus dan juga tetap kuat untuk keluarga dan juga untuk karir aku. Yes, tos. Kalau gitu kita juga suplemen kalsiumnya sama ya, CDR. Tapi yang pasti silakan kalau mau tanya, monggo kerso teman-teman semua. Nanti aku langsung akan Yes. persilakan Raisa untuk menjawab satu persatu pertanyaan dari teman-teman ya. Silakan teman-teman yang mau nanya, monggo ya. Aku tunggu sekarang nih. Monggo. Monggo, ayo silakan. Mau tanya apa kamu sama Raisa teman-teman semua? Oke, banyak yang kasihnya love, love, love. Hi, how are you? Sayang. Love, hi. Halo, halo. Biasanya Kak, Mau say tanya? hello buat ini Kak, say hello buat itu Kak gitu. Oke, amin. Sehat-sehat terus, Kak. Gitulah. Begitulah namanya Amin. ibu dan istri kakak tidak boleh sakit. Iya, bener sih. Iya Sama dong. beneran. Oh, ada yang bilang sama dong. Aku juga suka minum CDR. Oke. Nggak ada yang mau nanya nih, guys? Serius, mau tanya apa? Oh, apa perbedaan Kak Raisa sebelum Mau dan tanya sudah apa? Silakan, silakan. Sis Yaya, kangen Yaya, cantik banget. Oke. Aduh, Mm-mm. kacau. Gak ada yang mau bertanya, kita udah dari tadi kita ngobrolnya selalu udah ngalor ngidul ya. Jadi kayak mau nanya apa lagi ya gitu ya, semua udah ditanyain. Enggak, aku sih banyak pertanyaan buat kamu sebenarnya. Cuman aku takut terlalu bawel. Ya, aku takut terlalu bawel. Nah, nggak apa-apa. Sambil nunggu siapa? Oh, udah ini pulpennya kurang banget deh warnanya. Tunggu sebentar, sorry. Oke, enggak. Oke. Ini pertanyaannya nanti. Aku masih nunggu pertanyaannya. Kalau misalnya mau nyapa-nyapa ya nggak apa-apa juga sih. Pasti Yaya bersedia banget untuk balas hai-haiannya juga. Hai, hai, Cuman, hai. cuman ya gini. Kalau dari aku adalah kamu punya masa kalau lagi low,
ya. Kamu Mm-mm. ngapain tuh biasanya? Kalau lagi low, sementara kan kita tahu ya, kita ibu yang harus terlihat oke itu dimanapun dan kapanpun dan dalam kerjaan juga harus Hmm, oke kan. Tadi Yaya sendiri bilang, apa yang ya. kamu lakukan? Nonton drakor. Lagi nonton drakor apa, Bu? Sungguh sangat simple. Enggak lah, aku ngapain ya? Itu salah satunya sih. Aku kayak biasanya ya nonton sesuatu sambil mungkin makan yang enak, terus kayak ruangannya dingin, terus aku selimutan sendirian gitu. Aku salah satu orang yang harus recharge dengan kesendirian. Mm-mm, 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 mm-mm. Jadi Oh karena gitu. aku, iya, jadi karena hidupku banyak chaosnya, mungkin kerjaan juga kayak selalu rame-rame, terus kalau manggung juga selalu ngasih energi buat orang banyak, di rumah juga anak masih kecil, apa segala macam kan selalu around people, jadi aku salah satu kalau aku lagi low, aku nge-recharge-nya dengan harus sendiri. Mm, mm, mm. Jadi apa aja sih sebenarnya aku lakuin sendiri. Kadang-kadang aku belanja sendirian, kadang-kadang aku nonton drakor sendirian, kadang-kadang aku pergi jalan, olahraga sendirian. Tapi itu sih, aku salah satunya time alone is very precious to me. Dari tadi tuh kamu kayaknya coba kasih em, reminder banget nih ke kita semua sebenarnya kayak nggak apa-apa lo me time gitu. Kalau me time kan artinya ya Mm-mm. emang cuma lu doang. Lu nggak akan ada lagi tuh geret-geret anak atau lo sambil ngangon anak ya nggak gitu konsepnya me time kan gitu. Konsepnya me Iya, time ya eh, cuman lo sama diri lo sendiri. me. Heeh, Yes. heeh. Aku Kayak sebenarnya punya, aku ada sedikit. Aku tuh orangnya soalnya suka suka ngerasa bersalah juga. Kadang-kadang aku ngerasa guilty kalau misalnya aku me time gitu, seolah-olah aku menerlantarkan orang lain gitu. Cuma aku tuh berusaha ngeliat hariku tuh bukan kayak oke cuma satu hari doang, tapi satu hari tuh ada 24 jam gitu. Jadi kayak itu lebih gampang buat aku menjustifikasi kalau aku pengen waktu buat diriku sendiri kayak dari 24 jam apa sih artinya setengah jam? mm-mm, mm-mm, Dari mm-mm. 24 jam, apa sih artinya 1 jam untuk diriku sendiri, di mana 20 jam sisanya aku untuk orang lain gitu. Jadi, it's much easier for me to think that way. Yeay. Nah ini buat teman-teman semua seneng banget ya denger jawabannya Yaya, tapi akan lebih seneng lagi loh kalian kalau misalnya nanti bertanya karena ini sudah ada hadiah yang dipersiapkan ya. Jadi Yes. ada hadiah yang sudah dipersiapkan oleh CDR untuk 3 penanya yang beruntung. Jadi ya silakan mau tanya apa, monggo. Oh gitu ya, kamu introvert berarti ya senangnya sendiri. Enggak. Ya, aneh kan? Aku penyanyi, aku manggung, segala macam, tapi aku sebenarnya introvert. Aku mungkin dua-duanya kali ya. Aku suka, tapi itu cara aku untuk vent gitu loh, kayak ngeluarin energi aku, ngeluarin apa ya, ya pokoknya gitu tuh di atas panggung. Tapi kayak sisanya kayak aku lebih suka sendiri sendiri. Banyak seniman kan gitu, ya kan? Hmm, Karena memang melankolis itu biasanya ya gitu, yang hasil pekerjaannya sempurna segala macem, ya biasanya memang punya kecenderungan introvert. Ya memang mm-mm. traitnya katanya gitu sih. Jadi tapi ya karyanya pasti luar biasa tuh. Karena kamu menikmati masa Amin. kesendirian sambil mencari ide-ide, ya kan? Iya dong. Udah Oke, ada belum nih yang nanya? oke, mana nih yang tanya ya? Aku tuh sampai bingung saking banyaknya ini. Jalan melulu. Oke, kocak banget sih ini yang nanya. Aduh, ya ampun. Oke, selama dari Juliansyah underscore Ruzain. Selama pandemi gini Hmm, imun harus oke ya Kak. Apa vitamin C kita bisa tercukupi dengan minum CDR? Wah, nah ini mesti diluruskan nih, silakan. wow. Aku yang jawab. Kamu yang jawab atau aku Sebenarnya yang kalau jawab? em, Mbak Ivi boleh, karena CDR itu kita untuk menjaga kepadatan tulang kita. Jadi aku biasanya kalau misalkan abis minum CDR, kalau aku lagi butuh booster lagi, aku pasti minum vitamin C lagi.
Cuma kalau emang aku butuh apa ya, misalkan aku lagi apa ya, lagi butuh extra boost gitu, aku lari ke CDR karena it's just nomor satu itu rasanya enak ya. Apalagi siang-siang dengan pakai air dingin, aku minum CDR tuh enak banget. Tapi itu kalau misalkan aku menggunakannya untuk menjaga kepadatan tulang aku dan yang nabung itu sih kayak aku bilang tadi gitu. Untuk next-nextnya kita ya di umur 40, 50, 60 dan seterusnya kita tetap bisa ngejaga tulang kita dari osteoporosis. Nah, itu aku juga pengen nambahin ya apa yang kamu sampaikan buat teman-teman semua. Jadi jangan sampai salah nih pemahamannya. Karena kalau CDR ini kaitannya memang dengan tulang gitu ya. Jadi tentunya akan menjaga kesehatan tulang kita gitu. Karena dia suplemen untuk suplemen kalsium kan. Tapi beda kalau misalnya jadi lain tuh lain ya. Kalau mungkin yang bikin kamu ngerasa bahwa ini sebetulnya vitamin C, tapi ini bukan gitu loh ya. Jadi mungkin itu yang bisa aku jelaskan juga nih buat teman-teman semua yang ada di sini ya. Oke. Baik. Nah, sekarang ini aku ini lagi deh aku tanya coba. Oh, Kak, menurut ini ada siapa sih nanti nanti tolong dicari ya. Aku lagi sambil sambil ini nih tanya sama tim juga. Perasaan tadi ada yang bertanya gini deh. Dari tadi komen bertanya nggak dibaca. Yang mana? Coba yang mana nih Diana? Aku tuh soalnya dari aku tuh semuanya jalan terus tuh, ya. Oke, ada yang nanya gini, ya kena baby blues gak? Ada yang nanya gitu ya? Iya, iya, iya. Pernah. Hmm. Oh ya, ceritanya gimana tuh? Terus gimana? Berapa lama ya? Em, lucunya ya, sampai aku kerja lagi. Begitu aku kerja, hilang. Jadi mungkin di kerjaan aku ngerasa kayak, oh inilah gue inget lagi nih, gue tuh siapa sih gitu. Karena pas di awal-awal itu kan kita ngurusin newborn, gak pernah tidur, terus segala badan sakit, semua sakit. Kayak we look and feel terrible. Jadinya tuh kayak, aduh gue tuh sebenarnya siapa sih? Kenapa kehidupan gue dalam satu hari tiba-tiba berubah 180 derajat? Oh tidak, gitu nih. Life will never be the same. Tidak, gitu kan. Aku ngerasa kayak gitu. Nah, tapi begitu aku kerja lagi, nah disitulah aku kayak, oh iya ya, hidup gue ternyata masih gini-gini aja. Kayak I'm still me. Terus, ibarat apa ya, kayak um, ya fans aku juga Yoraisa kayak masih ada di situ, masih mendukung aku, masih nunggu karya aku gitu kayak so nggak ternyata yang berubah tuh dunia aku yang ini aja gitu, tapi dunia aku yang segini ternyata masih tetap sama gitu. Jadi salah satu yang menyelamatkan aku dari baby blues tuh juga kerjaan aku gitu. Wah, baru tahu loh ini. Iya, 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 iya. Iya. Ternyata ya kita balik kerja bisa Iya, menyelamatkan. Kalau enggak ya berpanjangan. Hmm, iya. good, good, Ya good. aku sih Karena, ngerasa gitu ya. iya, iya, iya. Kembali lagi saat bekerja kita jadi diri kita lagi gitu. Ya kan? Kadang-kadang kan Aku. ya transisi itu gitu mengagetkan dan menakutkan gitu kan? Iya, Mm-mm. iya, iya, iya. Good, good, good. Aku. Oke, ya, ini ada pertanyaan Yes. lagi dari Feby Harimurti. Kak Raisa, saat ini hal apa yang paling menakutkan Kak Raisa? Apa yang paling menakutkan? Ini bagus deh pertanyaan dari Feby. I like. Hmm. Ya, apa yang paling menakutkan buat kamu dan gimana cara kamu menghadapinya? Yang paling menakutkan buat aku pandemi. Pandemi ini lama dan tidak kunjung usai. Takut. Tapi aku rasa em, kita semua ngerasain satu hal sih di sini adalah fear of the unknown gak sih? Karena nggak ada yang tahu apa kayak aku jadi kesulitan buat bikin rencana jangka panjang gitu loh. Even mau bikin rencana 2 bulan lagi, 3 bulan lagi aja aku kayak takut ntar nggak tahu siapa yang tahu itu bakalan terjadi apa gitu. Jadi aku apa ya? Aku sih sekarang tuh lagi ya itu sih fear of the unknown gitu. Aku takut banget sama hal-hal yang nggak bisa diprediksi gitu.
Cara ngatasinnya gimana? Kamu ngapain? Cara ngatasinnya, Nonton drakor lagi? nonton drakor lagi itu adalah jawaban dari segala problematika. Em, Cara ngatasinnya apa ya? Em, ya ya udah live in the present aja sih. Aku sekarang bener-bener apa ya, ngerasain betapa cepatnya waktu itu bergulir ya. Jadinya daripada aku fokus sama yang aku nggak tahu di kedepannya gitu, aku lebih fokus ke hari ini aja gitu. Jadi aku berusaha selalu live in the present, live in the moment, dan hari ini adalah hari yang terbaik. Oke. Ini ada lagi nih satu menarik banget. Gimana cara dari Exit Windy, gimana caranya ya Kak Yaya untuk menghadapi perasaan kita yang sedang tidak baik-baik saja? Kamu harus menangis sambil dengar lagu aku. Coba nyanyiin dong, coba satu, please, please. Nggak Raisa kalau Ya nggak nyanyi Shy. kan aku nggak tahu nih, aku nggak tahu dia nih apa, jadi aku nggak bisa ngasih resepnya, jadi nggak tahu harus nyanyi lagu apa. Coba bagi aku ya, nangis itu tuh suatu kunci juga sih, kayak kalau misalkan perasaan lagi nggak enak, aku biasanya kayak gue mau nangis gitu, kayak biar keluar semuanya gitu. Maksudnya itu sesuatu yang sangat aku sering banget, bukan sering banget nangis sih, tapi kalau misalkan teman-teman yang tahu aku gitu, kalau misalkan aku bilang, gue denger lagu ini nangis, atau enggak gue nonton film ini nangis, semua nggak ada yang heran dan nggak ada yang kayak, ya udah lo apa aja juga nangis gitu. Aku gampang nangis orangnya. Tapi I like a good cry. Jadi kalau perasaan kita lagi nggak baik-baik aja, aku suggest kamu untuk curhat ke orang yang bisa mau mendengarkan kamu, terus sama ditangisin aja sih. Tahu nggak sih pernah nonton film Inside Out nggak? Pernah. Kamu nonton film Inside Out nggak? Nonton kan? Nah di film Iya. Inside Out itu si pemeran utamanya itu kan dia adalah pribadi yang ceria. Terus dia nggak pernah nangis tuh, ya nggak sih ya? Dia nggak pernah nangis, dia ceria. Terus dia malah begitu ketemu satu permasalahan, terus begitu dia kayaknya nggak bisa menghadapi gitu, malah jadi berantakan semuanya karena dia nggak pernah nangis gitu. Ya nggak Iya. sih, inget nggak sih itu gitu. Iya, Jadi kan iya. semua rasa mesti Sadness. balance. Iya, semua rasa kan mesti balance tuh. Jadi nangis ada nggak apa-apa gitu kan. Terus kayak gitu sih. Tapi makasih loh udah diingetin Raisa. Makasih banget udah diingetin kamu. Ya, thank you so much. Diingetin bahwa nangis tuh nggak apa-apa. Crying is good. Resep aku buat nangis ya, bukan sekedar drakor kok guys. Tenang aja, ini gue punya jawaban lain selain drakor. Aku suka nonton di YouTube kayak soldiers coming home video. Jadi kayak misalkan tentara-tentara yang habis dideploy di luar negeri, terus habis itu dia datang untuk surprisein anaknya atau surprisein orang tuanya, kayak gitu-gitu, itu pasti bikin aku nangis. Atau enggak kayak apa namanya, random act of kindness gitu, video-video kayak gitu, itu pasti bikin aku nangis sih. Kalau misalkan ada orang yang tiba-tiba tanpa alasan baik ke orang lain gitu, kayak aku pasti nangis di situ. Oke. Terima kasih. Kita tuh sebenarnya diingetin banyak hal loh dari kamu, dari obrol-obrol kita hari ini untuk jadi perempuan yang lebih tangguh dan tak terpatahkan. Ya, yaitu yang pertama nih kalau aku boleh ambil catatannya supaya bisa juga jadi pelajaran juga. Ya jadi pelajaran kayaknya nice banget ya dengernya ya kalau jadi pelajaran. Wow, Tapi iya. loh, karena ya emang namanya kan life lesson tuh. Yang pertama, kalau boleh aku simpulin dikit ya, nggak apa-apa ya. Yang pertama adalah ya jadi perempuan itu sebetulnya harus ada acceptance-nya, kita harus terima diri kita gitu kan. Ya kalau kita emang seneng kerja ya nggak apa-apa juga gitu. Tadi kamu ada yang jujur, yang buat baru bergabung tadi ya jujur tuh bilang, seneng deh waktu Yaya bilang, kalau lagi kerja terus tiba-tiba belum selesai, buru-buru pulang nggak? Terus kata Yaya, aduh gimana ya aku bingung. Itu kan nice banget tahu bahwa kamu tuh ya manusia yang ya emang seneng kerja dan emang kenapa nggak apa-apa juga gitu kan, walaupun udah jadi ibu. Itu yang pertama gitu. Jadi menerima bahwa kita tahu siapa diri kita. Kalau emang kita seneng kerja ya nggak apa-apa juga, nggak usah harus ada rasa bersalah. Terus yang kedua yang aku seneng tuh tadi kamu ngingetin kita juga untuk punya me time, perempuan-perempuan ini ya gitu. Apalagi dengan banyaknya perang.
Terus yang ketiga, yang paling penting tuh adalah yang kamu ingetin sama kita juga itu supaya lebih kuat lagi dan lebih tangguh lagi tuh adalah ya tentunya menemukan environment atau orang-orang yang mendukung kamu gitu ya. Oke, gitu. Ada lagi mau ditambahin mungkin apa Raisa? Apa ya? Hmm, apa ya? Ya pokoknya aku ngerasa usia tuh gak menentukan kualitas ya. Justru menurut aku semakin bertambahnya usia tuh semakin secure aku dengan kita sendiri. Kita dengan diri kita sendiri. Semakin lama relationship kita terjalin dengan diri kita sendiri, dengan ya penandanya adalah penambahan usia. Itu justru semakin nyaman kita berada dalam kulit kita gitu. Terus menurut aku kekuatan tuh ya adanya dalam diri kita sendiri. Jadi apa ya? Ya kita harus mengenal diri kita sendiri untuk bisa ngebangkitin kekuatan itu gitu. Dan kita harus rely sama diri kita sendiri nomor satu. Terus apa ya? Mulai mencintai diri sendiri juga salah satunya dengan gaya hidup yang sehat. Kita jaga nutrisi kita jaga apa suplemen-suplemen yang kita konsumsi, kita berolahraga, kita do something good for ourselves every single day gitu. Dan aku apa ya salah satu pesan yang waktu itu aku dengar yang aku masih ingat banget itu I work out, I eat well, I take care of my body not because I hate my body tapi because I love my body. Jadinya aku ngerasa filosofi itu tuh bener-bener ngerubah banget cara aku berpikir soal olahraga dan soal makan sehat dan lain-lain gitu. Terus apa ya? Lastly, I feel you gitu loh. Jadi working mom tuh salah satu hal yang paling sulit yang pernah aku jalanin di dalam kehidupan ini selama ini. Jadi kita harus tetap kuat sama-sama, kita saling menguatkan. Women empowers women untuk tetap aktif, untuk tetap produktif di semua peranan yang kita jalani. Ya, makasih banyak. Thank you banget, keren banget kamu. Terima kasih. Thank you so much. Pokoknya mau perkasa, mau tangguh, mau kuat tak terpatahkan kayak Yaya, olahraga, nutrisi, suplemen supaya kita bisa menjaga tubuh kita dengan baik tuh diperhatikan ya teman-teman semua. Aku mau terima kasih dulu sebelum menutup untuk Feby Harimurti yang sudah memberikan pertanyaan dan juga @exitwindy dan @juliansyah_ruzain. Terima kasih. Ini tiga-tiganya tentunya akan mendapatkan hadiah dari CDR. Apa itu hadiahnya? Yaitu masing-masingnya mendapatkan CDR monthly box dan juga tumbler dumbbell bottle ya. Jangan lupa harus follow dulu akun Instagram @cdr.id, lalu kemudian nanti silakan kirimkan DM ya untuk konfirmasi pengambilan hadiahnya. Terima kasih sekali lagi Yaya, sampaikan salam buat keluarga. Baby. Siap. Thank you. Nah, sehat-sehat selalu. Bye, sama-sama. Terus berkarya ya. Sampai ketemu. See you, bye semua. Dadah. Saatnya lebih kuat dan mandiri di usia 30-an. Kalau nggak sekarang, kapan lagi teman-teman semua? Ya, terima kasih. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, apalagi mengenai CDR yang belum terjawab, silahkan dikirimkan saja melalui DM di @cdr.id. Tapi seandainya teman-teman semua juga mau email bisa ya di apa.kabar@bayer.com. Sekali lagi, saatnya lebih kuat dan mandiri di usia 30-an. Kalau nggak sekarang, kapan lagi? Saya Vibatuta, sehat selalu ya semuanya ya. Bye, selamat malam.